tidak lepas dari namanya masalah data, gitu ya. Tanpa adanya data, maka bagaimana mungkin kita bisa membandingkan ya antara kriteria ya yang ditetapkan dengan faktual, gitu ya. Nah, jadi dalam bicara data, maka di sini kita bicara sistem data, ya. Jadi bicara sistem data, maka disebut dengan yang namanya DBMS, ya, Database Management System. Nah, itu lazim digunakan oleh banyak organisasi, gitu ya, mengelola data. Apakah mengelola data pelanggan, apakah mengelola data penjualan, apakah mengelola data pembelian, data aset, itu semuanya ya dalam satu lingkup yang namanya manajemen data, ya. Jadi manajemen data inilah yang menjadi fokus dari pemantauan yang dilakukan oleh auditor, gitu ya, oleh auditor sistem informasi terutama. Nah, jadi di situ bicara data, maka nantinya kita bisa apa kan ya, bisa menggolongkan ya data-data di situ ada dalam bentuk data itu membentuk database, gitu ya. Jadi database itu terdiri dari beberapa file-file, gitu ya. Jadi data dengan adanya data file, gitu ya, maka bisa menyimpan, bisa mengupdate, kemudian juga bisa menyajikan informasi yang terkini dan juga bisa apa ya memberikan akses gitu ya dengan mudah ya kepada orang yang menginginkan aksesnya. Dan juga integrasi data ya. Dan dalam hal ini apa ya? Do not use accounting data to support decision ya. Jadi di situ tidak akan ada penggunaan data akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Kalau terkait dengan data integration ya. Dan juga keberadaan atau juga manipulasi data terkait dengan kondisi khusus ya yang memang dibutuhkan ya. Dan dalam hal ini data-data di sini sifatnya private gitu ya, artinya memang rahasia ya, memang rahasia dan juga tidak lepas dari masalah biaya dan juga problem operasional dalam pengelolaannya. Ya, bagaimana dengan dalam hal ini dengan adanya database yang dimanfaatkan oleh organisasi gitu ya. Untuk pertama, database itu bisa digunakan untuk menyimpan, mengupdate, kemudian menyajikan informasi dan juga menyajikan data yang apa ya, yang terbatas ya, ditentukan ya ketergantungannya dan juga integrasi gitu ya. Begitu juga database itu ada lingkungannya ya. Jadi database itu lingkungannya siapa saja. Pertama adalah sistemnya sendiri. Ya, sistemnya sendiri disebut dengan database management system. Kemudian ada penggunanya, ya, kemudian ada administratornya, kemudian ada fisik datanya. Nah, ya. Begitu pentingnya sekarang masalah data ini ya. Dan database management system di sini gitu ya, itu fiturnya berbagai bentuk gitu ya. Ada yang berbentuk program pengembangan ya. Ada yang berbentuk data yang sudah merupakan hasil backup gitu ya, hasil pencadangan. Ada yang merupakan data yang digunakan untuk laporan gitu ya. Ada yang digunakan untuk akses gitu ya. Nah, itulah ketiga data itu. Nah, bicara manajemen data gitu, maka kita nanti bicara bahasa data gitu ya. Jadi data itu tidak lepas dari pemrograman ya. Jadi bicara pemrograman maka kita bicara paket bahasa. Nah, paket bahasa adalah paket bahasa yang bukan yang dimengerti oleh komputer gitu. Jadi kalau paket bahasa manusia ya komputer nggak kenal. Ya, maka dalam hal itu data itu bisa dikenali dengan paket bahasa tertentu yang namanya DDL ya, Data Definition Language. Ya, Data Definition Language di sini ya menyajikan ya data fisiknya yang disebut dengan internal dan juga data logisnya yang disebut dengan data konsep gitu ya. Jadi ada internal dan juga ada eksternal. Nah, user itu sendiri menggunakan paket bahasa yang namanya DML ya, Data Manipulation Language. Jadi data manipulation language itu formal apanya merupakan bahasa perantara ya atau disebut dengan interface application ya. Di mana peranan dari user itu di dalam DBMS ada 7 langkah gitu ya. Ya, yaitu disebut dengan masalah query gitu ya. Jadi query itu
piece of information, ya. Jadi query itu adalah kandungan-kandungan dari setiap informasi. Nah, di mana kandungan dari setiap informasi itu ada paket bahasa standar yang namanya paket bahasa SQL, ya. Jadi aplikasinya namanya SQL, ya, untuk membaca yang namanya data manipulation language, ya. Kemudian DBA, siapa itu DBA? Ya, yang terkait dengan masalah manajemen data, DBA itu adalah database administrator. Ya, jadi database administrator di sini memanage sumber daya data tugasnya, ya. Memanage sumber daya data, yaitu membuat perencanaan database, ya. Kemudian dia mendesain dari database, itu tugasnya DBA, ya, database administrator. Kemudian membuat desain data, ya. Kemudian juga mengimplementasikan database dan juga memaintain dari database. Bisa juga DBA itu dia mengubah, ya, dan juga bisa menambah, ya, sehingga terjadi penambahan growth. Dan juga menyusun kamus data, ya. Jadi kalau kamus data itu tugasnya siapa itu? Ya, tugasnya database administrator, ya, data dictionary. Dan juga interaction. Nah, kemudian bicara fisiknya database itu nggak bisa dilihat oleh fisik mata, gitu ya. Tetapi ada wujudnya, ya, artinya bisa distrukturkan, gitu ya. Jadi kalau bicara fisiknya database, maka kita bicara struktur data. Nah, jadi struktur data di sini meliputi data structure, data organization, dan juga data access, ya, dan juga hierarkinya. Jadi kalau bicara kita hierarki data itu ada namanya atribut atau juga field, ada namanya record, ada namanya file, ya, ada namanya database, dan ada namanya enterprise data, ya. Nah, bagaimana model database, ya? Jadi model database itu ada yang berhierarki, ya, ada yang modelnya jaringan, ya kan, ada yang modelnya relasi, ya. Nah, itu. Nah, kalau bicara apa, ya, modelnya relasi dua dimensi, ya, seperti ini. Ya, jadi dengan modelnya relasi tersebut, ya, ada namanya kolom. Kalau kita bicara tabel, ya, ini kita lihat sepertinya tabel, gitu ya. Jadi kalau bicara tabel ada yang mana barisnya, ada yang mana kolomnya, gitu ya. Jadi bicara baris dan bicara kolom, gitu ya. Jadi bicara tabel itulah namanya file, ya. Jadi ada file pelanggan, ya, ada file penjualan, ya kan, ada file aset, gitu ya. Nah, itu tabel itu ada row-nya, ada kolomnya, ya. Jadi kolomnya itu disebut dengan field, ya, sedangkan baris itu disebut dengan record, gitu ya. Baris itu disebut dengan record, gitu. Nah, itu. Nah, di mana dalam tabel itu aturannya ada, gitu ya. Di mana setiap dari tabel harus nilainya tunggal, nggak boleh ganda. Jadi misalnya kita isi 100, tidak boleh ada 200, tidak boleh angka 150, ya, nilainya 100. Nah, dari tiap tabel, gitu ya. Jadi makanya dikatakan sifat dari tabel itu single value. Nah, ini yang perlu dilihat oleh auditor, gitu ya, auditor teknologi informasi. Setiap tabel itu harus single value, tidak ada tabel ganda, ya. Kemudian nggak boleh nol. Ya, kalau dia nol, tidak ada data, gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga cannot be multi value, tidak boleh nilainya berganda. Ya, nggak boleh banyak nilainya, satu, gitu ya, harus. Ya, misalnya ini, ya, aturan keduanya konsistensi, gitu ya. Jadi setiap tabel itu haruslah konsistensi. Konsistensi di mananya? Di kolomnya harus sama, ya, harus sama di setiap nilai kolomnya. Aturan ketiga, tabel itu harus dibatasi, ya. Namanya dibatasi, gitu ya. Nggak boleh panjang-panjang, gitu ya. Itu. Ya, misalnya kolom cost, ya, kolom sales price. Nah, itu di masing-masing ada, ya. Aturan empatnya, setiap dari baris itu berbeda antara satu dengan lainnya, gitu ya. Berbeda dia. Kemudian juga ada kuncinya. Ada kuncinya, ya, aturan empatnya. Jadi bicara database relasional di sini, maka kita bicara data itu bagaimana antara file A, kemudian file C, dengan juga file E, itu dalam satu waktu bersamaan, gitu ya, itu bisa diakses. Nah, jadi bisa diakses secara bersamaan.
Jadi kalau bisa diakses secara bersamaan, maka dikatakan tidak ada yang namanya data concurrency problem, ya. Artinya kalau nggak bisa diakses bersamaan, maka kita nggak terpenuhi syarat dari database yang namanya data concurrency problem. Kemudian juga deadlock resolution, gitu ya. Jadi waktu pertama bisa mengakses file A, ya bisa mengakses file C, bisa mengakses file E. Dan pada waktu yang kedua itu bisa kita mengunci file A, bisa mengunci file C, bisa mengunci file E, ya. Pada waktu yang ketiga ya kita bisa apa ya, melakukan tunggu ya pada file A, file B, file E atau juga file C, gitu ya. Nah itu. Kemudian dalam database ya database di sini gitu ya, itu ada namanya distribusi. Ya ada namanya yang disebut dengan partisi gitu ya. Ada juga dengan replicate ya menyerupai. Ya ada yang bisa dibelah ya partisi, ada juga bisa yang menyerupai sifatnya itu ya. Kemudian juga model pengendaliannya. Jadi model pengendalian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dari data. Kemudian juga apa ya, timestamp. Ya artinya menandai waktunya dari sisi waktu. Ya, itu dia ya. Nah, maka yang dilakukan ya, kalau bicara data, maka kita harus apa yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana data itu bisa aman gitu ya. Maka kita haruslah yang namanya kita batasi yang akses gitu ya. Namanya access control. Ya, jadi access control siapa yang dibatasi? Nah, setiap dari database itu nggak sembarangan mengambil data ya. Maka dalam hal ini user view dan juga subscheme. Ya, user view dan subscheme. Kemudian juga yang mengotorisasi database juga harus ada gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kemudian juga mendefinisikan prosedur. Ya, kemudian juga menginskripsi data. Kemudian juga membiometrik perangkat gitu ya, dan juga mengendalikan query gitu ya. Nah, itu yang dilakukan kontrol-kontrol terhadap dari database. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh auditor gitu ya. Auditor informasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak orang bisa mengakses, maka keamanan data ya tidak terjamin gitu ya. Kalau misalkan orang yang mengakses itu juga tidak terotorisasi, maka pengendaliannya tidak ada atas data ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada 6 ya, 6 variabel. Ada yang sifatnya dengan pertukaran inskripsi. Ya, ada juga dengan perangkat biometrik ya, dengan retina mata gitu ya. Nah, itu. Maka prosedur audit atas data bagaimana gitu ya? Maka prosedur audit atas data ya pertama inilah yang kita lakukan. Ya, tabelnya kita cek dan juga skema-skema tabelnya. Bagaimana mereview kebijakan dan job deskripsi, ya kemudian juga menguji hasil program ya dari setiap tabel yang diakses dalam data definition language dan juga kita melakukan interview ya. Jadi memang mereview, menguji dan menginterview yang dilakukan oleh auditor ya. Kemudian juga menguji akses. Ya, siapa yang bisa mengakses itu ya harus diketahui. Kemudian juga menerapkan pengendalian biometrik. Ya, makanya sekarang kalau kita buat paspor gitu kan wajib biometrik gitu ya. Ya, kalau hanya tanda tangan mudah dipalsukan. Tapi kalau retina mata gimana mau dipalsukan gitu kan? Orang harus donor mata dulu baru bisa buat paspor. Ya, makanya kontrol biometrik kontrol ini diterapkan oleh imigrasi sekarang kan. Sehingga keamanan dari membuat paspor itu terjamin ya. Orang yang punya paspor memang dipastikan orang yang punya paspor gitu. Makanya pengendalian biometrik kontrol dilakukan ya. Dan juga inference control ya, pengendalian yang berjenjang ya dari atas ke bawah ya, inference. Dan juga pengendalian inskripsi gitu ya. Pengendalian inskripsi gitu ya. Jadi di sini inilah yang dikatakan dengan verifikasi dari akses dari database dan juga kerahasiaan usernya tersebut dilegitimasi ya. Nah, sekarang bagaimana prosedur tujuan lagi ya? Kalau kita misalnya mau memverifikasi atau juga mau mengendalikan
dalam suatu lokasi di mana proteksi datanya sudah efektif atau enggak, sudah bebas enggak dari masalah kehilangan, ya masalah insiden ya, atau juga masalah kesalahan program. Maka prosedur apa yang dilakukan? Ya, maka prosedur dilakukan adalah yang namanya prosedur backup, ya prosedur log transaksi, ya kemudian prosedur checkpoint dan juga prosedur recovery modul. Nah, jadi ada 4 prosedur ini yang dilakukan oleh audit, ya prosedur audit dalam mengaudit database management system. Nah, jadi kalau kita ingin keefektifan data file, ya dilakukan 4 hal ini. Nah, kalau misalnya terkait dengan memverifikasi sumber daya dan kecukupan integritas dan secara fisik keamanan dari data, ya maka dilakukan juga dengan pendekatan hal itu. Ya. Artinya sama gitu ya dengan ini, ya. Artinya backup, log, checkpoint dan juga recovery prosedur. Ya, silakan kalau ada yang mau berdiskusi dalam topik ini. Silakan. Ada yang mau berdiskusi? Cukup? Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan sore ini, dan nanti video perkuliahannya saya share ya. Oke, saya pun juga waktu juga terbatas gitu ya. Itu sajalah saya kira perkuliahan kita